السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur dan bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa duduk tenang di sini untuk menjalankan perintah Allah, menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghadiri salat subuh secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan untuk senantiasa menjalankan kebaikan dan dimudahkan untuk meninggalkan kemungkaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di sebuah hadis, "Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan daripada api neraka pada setiap fitr, yaitu waktu berbuka. Maksudnya apa hadis ini? Hadirin yang mulia, maksudnya hadis ini adalah menunjukkan kepada umat yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad, menunjukkan kepada umat manusia bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Tak paginya, tak siangnya, tak waktu berbukanya, tak waktu sahurnya. Setiap waktu di bulan Ramadan itu adalah waktu yang dipenuhi dengan keberkahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sepantasnya lah bagi seorang muslim yang sejati, bagi seorang muslim yang taat kepada Allah, maka harus melaksanakan, maka harus senantiasa kita ini memanfaatkan waktu-waktu yang sudah diberikan kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya fokus dengan satu malam saja, karena dikatakan di bulan Ramadan, tentunya di 10 akhir bulan Ramadan itu adalah terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi perintah Allah bukan hanya kita fokus kepada satu malam saja. Bagaimana kita memanfaatkan
seluruh daripada bulan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan itu adalah hari-hari penuh dengan keberkahan, hari-hari yang dipenuhi dengan keistimewaan. Bukan kita fokus dengan satu malam Lailatul Qadar saja. Sehingga apa? Sehingga dari awal puasa Ramadan kurang semangat. Bukan. Kalau awal puasa Ramadan itu semangat. 1 hari, 2 hari tarawih 3-4 sob. Perempuannya full solat tarawih di masjid, laki-lakinya full. Ketika azan Isya dah tahu waktunya tarawih, dia ke masjid. Puasa pertama semangat, puasa kedua semangat, ketiga semangat, keempat semangat, kelima sudah mulai melemah, pertengahan sudah mulai hilang orangnya. Yang aslinya dulu kita semangat, Masya Allah, ketika bulan Ramadan dia ini sudah sampai ke masjid, dia ini sudah kembali kepada Allah. Tapi pertengahan senyap, kita lihat kiri, lihat kanan, senyap hidung mukanya nak nyadirin. Jadi hadirin yang mulia, perintah Allah untuk memanfaatkan waktu yang penuh dengan keberkahan itu bukan mengikuti malam Lailatul Qadar saja. Kita tu kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kita dosa-dosa kita diampuni. Tapi kalau tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita tidak berdosa. Akan tetapi kalau kita tidak menunaikan perintah Allah, yaitu solat wajib 5 waktu, solat fardu 5 waktu, itu kita menjadi orang yang sangat-sangat berdosa. Jadi yang penting di sini bukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, itu penting juga, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu solat 5 waktu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mumpung masih diberi kesempatan 10 Ramadan terakhir, kita masih sehat, kita masih bisa duduk tenang di sini, tidak minum obat pening kepala, tidak minum obat kolesterol dan lain sebagainya, kita syukuri. Sehingga apa? Sehingga nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semakin akhir bulan Ramadan, semakin marak satu fenomena. Bukan cuma di Kendawangan, di seluruh tempat. Ketika akhir bulan Ramadan itu banyak undangan reunian bukber. Itu satu fenomena. Kenapa saya bilang satu fenomena? Karena di balik reunian bukber, di balik membatalkan puasa, itu ada yang biasa kita kenal sebagai apa? Yang biasa kita kenal kalau zaman-zaman sekarang ini membuat tren-tren setiap Ramadan. Kalau tahun ini trennya apa? Trennya joget tangan. Jadi di samping menjalankan perintah Allah yaitu berbuka puasa, dia itu tidak menjalankan perintah yang wajib, yaitu solat berjamaah, dia tinggalkan. Malah asik berjoget sini, joget sana. Bukber dengan kawannya bukan nyari keberkahan doa makbul ketika berbuka puasa, bukan. Malah apa? Malah sibuk ngomong sini, ngomong sana. Kalau udah ngomong sini, ngomong sana, bukber, buka batalkan puasanya. Akhirnya apa? Akhirnya buat konten video supaya diupload di HP, supaya orang tuh tahu kami ini menjalin silaturahim, katanya. Kami ini menjalin silaturahim apa? Dengan bukber, buka bersama. Akhirnya apa? Solat berjamaah maghrib ditinggalkan demi satu, yaitu bukber. Maka alangkah baiknya fenomena ini dirubah. Undangan-undangan bukber itu alangkah baiknya dirubah. Undang jak ke masjid, masjid mengadakan bukber. Kita lihat, kalau memang betul menjalankan perintah Allah, kalau memang betul memanfaatkan doa makbul ketika berbuka, maka dia akan datang ke masjid, dia buka berjamaah bersama di masjid. Setelah buka,
mengambil wudhu dan solat berjamaah. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi fenomena, kita senantiasa orang itu excited, semangat menjalankan solat tarawih, dia itu lupa bahawa ada lagi sunnah yang di atas solat tarawih. Apa itu? Solat ba'diyah isya. Dia semangat menjalankan tarawih, habis zikir solat isya, duduk, bawa HP, main HP dulu. Yang orang lain solat ba'diyah isya, dia enggak. Nah, itu salah. Jadi solat ba'diyah isya tetap dikerjakan dan solat tarawih tetap dilaksanakan. Yang ketiga apa? Fenomena yang ketiga, dia tadarus sepanjang malam. Ialah yang baca Al-Quran, tadarus sepanjang malam sehingga begadang sampai kesiangan solat subuhnya. Ini terjadi hadirin. Tadarus sepanjang malam, tidur tidak tidur setelah sahur, bangun tidak bangun jam 7. Akhirnya apa? Akhirnya satu perintah Allah lagi ditinggalkan, yaitu solat berjamaah subuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena-fenomena inilah yang harus kita luruskan, yang harus kita hilangkan ketika 10 terakhir bulan Ramadan. Karena kesempatan untuk mendapatkan kebebasan daripada api neraka itu sangat luas di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir bulan Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar. Memang malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang luar biasa. Akan tetapi masih banyak malam lain di dalam bulan Ramadan yang juga dipenuhi dengan keberkahan. Sehebat-hebatnya malam Lailatul Qadar, saya ulangi, sehebat-hebatnya malam Lailatul Qadar, seseorang tidak mendapatkan, kalau dia tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia tidak berdosa. Namun jika kewajiban solat fardu dia tinggalkan, maka otomatis dia itu akan mendapatkan dosa. Maka jangan sampai kita ini beribadah semalam suntuk sehingga terlewatkan solat subuh berjamaah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita dipilih oleh Allah untuk menjalankan perintahnya, yaitu solat subuh dengan berjamaah. Itu kita syukuri dengan betul-betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan bahawa malam Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang wajib. Malam Lailatul Qadar itu adalah hadiah dari Allah, bukan sesuatu perintah yang wajib. Malam itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi solat fardu 5 waktu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang harus diprioritaskan. Maka dalam bulan Ramadan ini kita sudah tahu bahawa kelipatan pahala wajib yang kita kerjakan ketika bulan Ramadan ini 70 kali lipat, dilipatkan lagi oleh Allah 70 kali lipat. Kalau kita mengerjakan solat sunnah, itu pahalanya seperti solat fardu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang melemah di akhir bulan Ramadan, mungkin dia itu tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan daripada api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka sekarang pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, waktunya itu tidak kita ketahui. Dan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman dulu baginda Nabi, dalam hadis disebutkan bahawa Nabi itu ingin memberitahu kepada para sahabatnya tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Ketika Nabi ingin memberitahu, keluar dari kamar beliau, mau naik mimbar, sehingga apa? Melihat di antara fulan ini, di antara sahabat ini ada yang bertengkar.
Akhirnya wahyu untuk diberitahukan malam Lailatul Qadar pastinya itu kapan, itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga kita sampai sekarang pun tak tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Akan tetapi para ulama berpendapat bahawa malam Lailatul Qadar itu terjadi di 17 Ramadan. Itu sebagian ulama. Ada juga yang berpendapat bahawa malam Lailatul Qadar, malam 17 Ramadan itu adalah malam turunnya Al-Quran, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Namun ada juga pendapat yang lain mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-21 berdasarkan beberapa hadis. Jadi kita ini bisa tahu malam Lailatul Qadar itu kapan ketika kita tahu tentang hadis-hadis ini. Baginda Nabi tidak tahu pastinya kapan dan tidak jadi diberitahu kepada kita. Maka yang harus kita pahami, kapan itu tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar. Maka ada pula berpendapat bahawa sebagian ulama itu menyusun rumus terjadinya malam Lailatul Qadar. Maka dalam sebagian kitab itu berkatakan, misalnya kalau Ramadan itu dimulai dari hari Sabtu, maka terjadinya malam Lailatul Qadar itu tanggal 21 malam ke-21. Kalau bulan Ramadan itu awalnya itu di hari Minggu, di hari Ahad, maka terjadinya malam Lailatul Qadar menurut sebagian ulama itu di malam 23 atau 25. Dan semua itu ada riwayat hadisnya. Dan kalau bulan Ramadan ini 30 hari, maka ganjilnya itu di tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau Ramadan itu 29 hari ya, maka ganjilnya itu 20, 22, 24 dan seterusnya. Maka kesimpulannya apa hadirin yang mulia? Kesimpulan daripada hadis ini, kesimpulan daripada para ulama ini, bahawa di 10 akhir bulan Ramadan kita diperintahkan untuk senantiasa beribadah sepanjang malam. Kita diperintahkan untuk beribadah sepanjang hari, sepanjang malam, kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan hadiah yang begitu mulia. Kenapa kita mencari malam Lailatul Qadar? Karena di malam itu, kalau orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadahnya dihitung seperti kalau hitungan tahunan itu 80 tahun amal ibadah. Dengan satu malam saja kita hidupkan, membaca Al-Quran sepanjang malam, solat tahajud, berdoa, menangis, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan fadilah, yaitu beramal selama 80 tahun. Maka alangkah baiknya, kata para ulama, kita senantiasa harus kejar malam Lailatul Qadar ini setiap malam di 10 akhir bulan Ramadan, insyaallah hadirin. Maka kita hidupkan masjid-masjid ini, dihidupkan dengan suasana ibadah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, menghidupkan malam itu dengan penuh amalan, sehingga kita termasuk golongan orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu, entah 5 atau 4 hari lagi. Masih ada waktu kita ini untuk memperbaiki diri kita. Masih ada kesempatan untuk berubah dan berbenah dari keburukan kita. Dan bulan Ramadan sebentar lagi terakhir, sebentar lagi berakhir. Maksimalkanlah hari-hari yang tersisa dengan ibadah. Maksimalkanlah hari-hari yang tersisa ini dengan doa, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
jangan biarkan kesempatan yang masih tinggal sedikit ini berlalu dengan kata-kata penyesalan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan perintah Allah, yaitu kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka tidak ada salahnya kawan kita baca 1 juz, kita baca 5 juz. Kawan kita solat tarawih 8 rakaat, kita solat sampai subuh. Kalau kurang surat-surat pendek, kita baca Al-Quran sampai hatam sekali duduk. Masya Allah. Itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan fadilah, mendapatkan manfaat daripada bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dengan ampunan Allah, dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ajak keluarga kita, ajak teman-teman kita, ajak sanak famili kita untuk menghidupkan amalan-amalan masjid, sehingga kita bukan sekadar mendapatkan fadilah iktikaf di masjid, tapi mendapatkan fadilah mengajak orang lain dalam kebaikan. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan pahala apa yang orang yang kita ajak itu tadi mengerjakan. Kalau kita ajak saudara kita, dia mau pergi ke masjid, dia membaca Al-Quran, kita dapat juga pahala membaca Al-Quran. Kalau saudara tadi berdoa, berzikir kepada Allah sepanjang malam dan tidak tahu, mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita juga mendapatkan fadilah, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mumpung masih ada waktu, kita raih semaksimal mungkin amal ibadah kita maksimalkan, puasa kita sempurnakan. Gimana cara mensempurnakan puasa? Dengan memaksimalkan ibadah di mulut kita ini. Jadi ditahan, tidak ngibah orang, tidak mencela orang. Diusahakan mulut ini berbuat semaksimal mungkin, bicara kebaikannya. Kalau tidak kebaikan, tidak usah ngomong. Itu tandanya menyempurnakan puasa kita. Dengan malamnya kita membaca Al-Quran. InsyaAllah hadirin. InsyaAllah hadirin. Maka itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.